توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita tentang yang tersisa dari surat At-Talaq dan insyaallah malam ini kita selesaikan. Kemarin kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia makhraja, jalan keluar. Sebagian ahli tafsir mengatakan seakan-akan orang yang terjebak dalam kasus talak ini dia dalam kondisi yang sempit, tempat yang sempit sehingga dia butuh jalan untuk keluar. Ini dialami oleh baik al-mutalliq, sang lelaki yang menjatuhkan talak, ataupun al-mutallaqah, sang wanita yang ditalak, ya. Dua-duanya menghadapi kesulitan. Sehingga untuk bisa mendapatkan jalan keluar, mereka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Jika dia bertakwa, selain dikasih solusi, Allah berikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian Allah tekankan lagi, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Ini semua harus dia wujudkan dalam hatinya tatkala dia menghadapi permasalahan seperti ini. Dia harus bertakwa, dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga Allah akan berikan dia solusi dan Allah akan berikan dia rezeki dari yang tidak sangka-sangka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha balighu amrih." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan urusan yang dia kehendaki. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Sebagian ahli tafsir mengatakan, ya, Allah akan menjalankan keputusannya. Tidak ada yang bisa, ya, la mu'aqqiba li hukmih. Tidak ada yang bisa mencegah keputusan Allah. Ya, jika seorang sudah bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar kepadanya. Tetapi butuh kesabaran. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Masing-masing ada ukurannya. Demikian juga jalan keluar tersebut ada waktunya. Ya, bisa jadi langsung, bisa jadi tertunda sesuai dengan kemaslahatan yang Allah lihat bagi sang hamba. Maka tugas seorang yang menjatuhkan cerai atau dicerai, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan solusi baginya. Setelah itu Allah berfirman tentang para wanita yang ditalak, ya. Mereka memiliki masa iddah. Maka pada kesempatan kali ini sebelum kita lanjutkan ayat ini, saya akan menjelaskan beberapa permasalahan, ya, yang juga berkaitan dengan masa iddah agar kita bisa lebih memahami ayat ini. Jadi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi berkaitan dengan pernikahan, ya. Nikah ini bisa buyar atau selesai, ya, dengan salah satu dari tiga cara, ya. Ada yang namanya talak, at-talaq. Ada namanya al-khulu'. Ada namanya al-fasakh. Talak sebagaimana kita ketahui yaitu lelaki menjatuhkan talak. Jadi talak itu yang menjatuhkannya lelaki, ya. Yang menjatuhkannya lelaki. Adapun khulu' yang memintanya adalah wanita. Dengan pembayaran yang disepakati oleh pihak keduanya. Bisa jadi hanya sekedar mengembalikan mahar, bisa jadi lebih daripada sekedar mahar. Kalau ternyata sang laki sudah mengeluarkan biaya banyak, maka dia tidak menerima khulu' kecuali sang wanita membayar mahar plus lain-lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yaitu namanya khulu'. Dan namanya al-fasakh. Al-fasakh ini biasanya yang menjatuhkannya adalah pemerintah. Kenapa? Tatkala ada hal-hal dalam pernikahan yang tidak sesuai. Contoh, misalnya sang laki ternyata diketahui memiliki aib atau
muncul belakangan aib yang di situ dia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang suami misalnya, maka laporkan kepada qadhi, maka qadhi berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Ya. Jadi bedanya fasakh dengan talak. Talak itu pernikahan selesai. Kalau fasakh itu pernikahan dibatalkan. Itu bedanya. Talak terjadi pernikahan. Pernikahan terjadi tapi ada selesainya, yaitu talak. Adapun fasakh pernikahannya dibongkar kembali, tidak jadi, dibatalkan ya. Di antaranya tadi ya, seperti misalnya pernikahan tersebut ternyata tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, misalnya ternyata tidak ada wali, ternyata tidak ada saksi, maka pemerintah berhak membatalkan pernikahan tersebut. Dan banyak hal-hal lainnya yang bisa dilakukan dengan fasakh, melihat maslahat kedua belah pihak. Dari sini kita tahu bahwasanya hukum asal dalam Islam yang dianjurkan adalah nikah. Nikah ini yang dianjurkan oleh Islam. Bahkan Nabi mengatakan, "Wa man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci dengan sunnahku maka bukan dari golonganku. Nabi menikah. Wa ana atazawwajun nisa, aku menikahi para wanita. Namun dalam Islam, kalau ternyata pernikahan tersebut tidak bisa berjalan, tidak bisa menghasilkan maslahat yang diharapkan, maka boleh terjadi perpisahan. Perpisahan ini bisa dengan cara talak, sang laki yang menjatuhkan talak, atau dengan khulu', wanita yang meminta, atau pemerintah campur tangan sehingga mengadakan apa? Fasakh. Dan ini solusi terakhir ya. Berbeda dengan sebagian agama seperti agama Nasrani, mereka tidak namanya talak ya. Tidak namanya talak. Kalau ternyata tidak ada kecocokan antara laki dan wanita, tidak boleh talak. Apa yang terjadi kehidupan rumah tangga seperti itu ya? Maka mereka akan terkekang dalam penderitaan berpuluhan tahun karena cerai tidak boleh. Dalam Islam tidak demikian. Ada solusi. Kalau memang tidak bisa dilanjutkan, mau apa lagi? Maka ditempuhlah namanya talak atau khulu' atau pemerintah campur tangan, disebut dengan fasakh. Sudah? Saya mau hapus. Sudah ya? Tinggal foto aja lama ya. Ya, kita lanjut. Karena kita dikejar waktu ya. Sekarang kita akan bahas tentang masa iddah. Masa iddah, ya. Iddatu al-mutallaqah atau masa iddah, masa iddah. Masa penantian ya. Masa iddah ini hanya untuk perempuan ya, perempuan menunggu. Tidak ada laki-laki masa iddah ya. Tidak ada laki masa iddah ya. Jadi tidak seperti perkataan orang liberal, katanya bukan cuma lelaki yang boleh menjatuhkan talak, perempuan juga boleh menjatuhkan apa? Talak. Kalau perempuan menjatuhkan talak, maka lelaki ada masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Parah itu. Itu pasti liberalnya perempuan itu. Baik, masa iddah wanita bisa terbagi menjadi dua, ya. Wanita yang suaminya meninggal. Kemudian wanita yang ditalak. Kemudian wanita yang ditalak terbagi juga menjadi dua. Wanita yang belum digauli. Ini wanita yang sudah digauli. Sudah digauli. Yang digauli juga terbagi menjadi dua atau tiga. Yang pertama dawatul haid, yaitu yang masih mengalami haid. Yang kedua yang hamil. Yang ketiga tidak haid. Tidak haid
atau yang tidak haid ada dua ya. Saya jadi menopause atau masih belum balik. Masih belum haid. Ada yang ketiga ya, atau yang keempat sini ya, yang tidak diragukan haidnya. Baik, ini berkaitan dengan haid para wanita yang suaminya meninggal. Berapa masa iddahnya? 4 bulan? 4 bulan 10 hari. Ingat, ini semua berkaitan dengan hari Hijriah ya. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Kata Allah, dan kalian yang meninggalkan istri-istri, maka istri-istrinya disuruh menunggu 4 bulan 10 hari. Baru boleh menikah. Wanita yang ditalak, ada wanita yang belum digauli ya. Menikah, akad nikah, baru berjalan seminggu, belum tinggal serumah, belum digauli, sudah dicerai. Dan ini mungkin terjadi ya. Ini mungkin terjadi. Maka bagaimana masa iddahnya? Tidak ada masa iddahnya. Tidak ada masa iddah. Allah Subhanahu wa taala ya, "Fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha." Tidak ada, kalau kalian menikahi para wanita, "Tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna." Ya, kemudian kalian menceraikan sebelum kalian gauli, maka tidak ada masa iddah yang kalian tunggui, enggak ada. Wanita tersebut langsung boleh menikah. Kemudian kalau yang masih mengalami haid, maka salah satu quru'. Wal mutalaqqatu yatarabbasna fi anfusihinna thalathata quru'. 3 kali haid. 3 kali haid. Misalnya dia diceraikan di masa tahur, masa suci. Maka dia nunggu haid pertama, kemudian suci lagi, tunggu haid kedua selesai, suci lagi, tunggu haid ketiga selesai, begitu suci, maka sudah selesai masa iddahnya. Dia sudah boleh menikah dengan lelaki lain. Kalau yang hamil sampai melahirkan. Termasuk dalam hal ini, kata para ulama, ada khilaf memang, tapi pendapat yang kuat, jika ternyata wanita yang suaminya meninggal dalam kondisi hamil, maka masuknya ke sini. Ya. Jika wanita yang suaminya meninggal dalam kondisi hamil, maka iddahnya apa? Iddahnya sampai melahirkan. Sama ini. Ya. Adapun yang menopause, tidak haid atau yang dilakukan haidnya, maka ini semuanya 3 bulan. Ini yang Allah sebutkan dalam surat At-Talaq ya. 3-tiganya ini apa? 1, 2 dan 3 semuanya haidnya 3 bulan Hijriyah. Kalau antum tidak mau mengerti gini, enggak usah menceraikan, biar enggak bingung ya. Sudah? Baik, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhuri wallahi lam yahidhan." Dan wanita-wanita yang telah putus asa dari haidnya, itu menopause, min nisaikum, para wanita, in irtabtum, jika kalian ragu, di sini ada beberapa tafsiran, di antaranya jika kalian ragu tentang haidnya, haidnya ternyata tidak teratur haid atau tidak, ada keraguan sama hukumnya,
maka iddahnya 3 bulan. Iddahnya berapa? 3 bulan. Wallahi lam yahidhan. Demikian juga wanita yang tidak haid. Belum haid. Jadi ada seorang wanita menikah misalnya umur 6 tahun ya. Kemudian mungkin di umur 9 tahun meskipun dia belum balik tapi dia sudah bisa untuk digauli. Kemudian suaminya menggaulinya. Kemudian ternyata dia cerai. Dia cerai wanita tersebut sebelum wanita tersebut haid. Maka wanita ini masa iddahnya sama. Berapa bulan? 3 bulan. Kemudian kata Allah, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun. Adapun wanita yang hamil maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Allah kasih janji lagi. Harus bertakwa kepada Allah. Nanti urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berat. Cerai ini termasuk perkara yang sangat berat dihadapi oleh seorang dalam kehidupannya. Ya, mungkin lebih berat daripada kalau dia bangkrut dalam usahanya. Mungkin lebih berat tatkala mungkin dia dirampok atau yang lainnya. Cerai ini perkara berat, berkaitan dengan istri, berkaitan dengan anak-anak, berkaitan dengan status keluarga di masyarakat, berat. Makanya Allah janjikan banyak janji, yang penting bertakwa. Yang penting bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum." Sungguhnya inilah perintah Allah yang Allah turunkan untuk kalian, kepada kalian. Jadi ini semua Allah turunkan buat kalian, maka perhatikan. Ya. Syariat ini adalah demi kemaslahatan kalian, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang lagi, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Kenapa? Karena waktu dia melakukan perceraian mungkin ada masalah, mungkin bersalah kepada istrinya, mungkin ada kata-kata yang kasar atau istrinya berkata-kata buruk kepada suaminya, itu dosa sebenarnya. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan apa? Dosa-dosanya. Wa yu'dhim lahu ajra, bukan cuma itu, bahkan Allah akan besarkan pahalanya. Allah akan besarkan pahalanya. Coba tadi, wa may yattaqillaha ja'alu makhraja. Orang yang bertakwa Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah baginya. Kemudian tadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Allah mengatakan lagi, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. 6 janji Allah berikan kepada orang yang bertakwa dalam masalah cerai. Yang ini mungkin tidak Allah sebutkan dalam masalah-masalah yang lain. Ini masalah pelik, masalah cerai, masalah apa? Pelik. Masalah berat. Setelah itu Allah menyebut tentang hak-hak para wanita yang dicerai. Hak-hak wanita yang dicerai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum." Tempatkanlah mereka, istri-istri kalian yang kalian cerai, di mana kalian tinggal semampu kalian, min wujudikum. Kalau kalian kebetulan tinggal di rumah yang bagus, biarkan mereka tinggal di situ. Kalau kebetulan rumah sederhana, ya semampu kalian. Ya, di mana jangan sebagaimana sudah kita sebutkan di awal pengajian, tidak boleh diusir wanita tersebut. Ya, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Janganlah kalian mengusir mereka dari rumah mereka. Kata Allah, wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Kalau kalian sudah menempatkan istri-istri kalian yang kalian cerai di masa iddahnya di rumah kalian, maka jangan kalian tudarruhunna, jangan kalian bikin kemudaratan kepada mereka. Litudayyiqu alaihin, agar kalian membuat mereka sempit, diganggu, diomelin, diejek-ejek sehingga dia tidak betah tinggal di rumah supaya dia pergi. Ini enggak boleh juga. Ya. Tinggal di rumah tapi tiap hari dimaki-maki. Tinggal di rumah tapi tiap hari diejek-ejek. Ya sudah, kewajiban Anda sudah ceraikan, taruh di rumah, sudah. Enggak usah ngomong sampai ini, enggak ada masalah. Tidak perlu Anda sakiti dirinya. Tinggal di rumah tapi tidak dikasih makan. Berarti membuat dia repot. Akhirnya dia harus telepon orang tuanya, akhirnya dia harus pergi meninggalkan rumahnya. Ini tidak boleh kata Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita pernah Anda gauli, dia punya hak. Punya hak ya. Harus ditunaikan. Ini bagaimana perhatian Allah terhadap hamba-hambanya ya. Wa in kunna ulati hamlin, kata Allah, jika ternyata wanita yang kalian ceraikan tersebut adalah sedang hamil, fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahun. Maka berilah infak kepada dia, kepada mereka sampai mereka melahirkan. Semuanya wajib dikasih infak, ikhwan. Semua wanita ini yang diceraikan ya, baik yang semua ini yang ada masa iddahnya, semua ini wajib dikasih infak kecuali talak 3. Kecuali talak apa?
talak 3. Kalau talak 3 tidak wajib tinggal di rumah, enggak dikasih infak karena sudah bukan istrinya lagi. Karena bukan ada khilaf, tapi yang benar itu, yang benar pendapat tersebut. Semuanya wajib dikasih infak. Tapi kenapa ya Allah mengkhususkan wa in kunna ulati hamlin? Kalau istri-istri kalian ternyata sedang hamil. Karena ini perlu perhatian khusus. Perhatian khusus pertama apa? Dalam perutnya ada anak kalian. Yang kedua waktunya terkadang panjang, bukan 3 bulan, 9 bulan bisa jadi. Maka seorang suami yang sudah menceraikan istrinya dalam kondisi hamil harus memperhatikan secara khusus. Karena kok lama sekali masa iddahnya, saya harus infak selama 9 bulan. Iya. Ya, sampai dia melahirkan, kau harus memberi infak kepada wanita tersebut. Maka dari situ Allah menyebutkannya secara khusus. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yadh'na hamlahun." Jika mereka dalam kondisi mengandung, maka berilah infak kepada mereka sampai mereka melahirkan. Fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun. Kalau ternyata wanita yang kau cerai tersebut menyusui anakmu, ya, maka kau harus kasih upah bagi wanita tersebut. Ini wanita kalau masih istrimu, dia susui anakmu gratisan. Karena dia istrimu dan susu milikmu, ya. Sehingga kalau ada anak kecil nyusu dari istrimu tadi, istrimu jadi ibu susuannya, kamu jadi bapak susuannya. Paham? Itu sisi susu milikmu. Tapi waktu kau sudah cerai, enggak. Ini kau harus bayar. Harus apa? Bayar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna." Kalau ternyata dia, padahal dia menyusui anaknya sendiri. Tetapi kau harus bayar. Kau harus berinfak kepada dia, ya. Karena mungkin masih di masa iddah, dan kau harus kasih upah lagi selain infak. Selain infak makan, kau harus kasih apa? Upah, karena dia sedang menyusui anakmu. Upah yang wajar. Kata Allah, "Wa tamiru bainakum bima'ruf." Hendaknya kalian saling sepakat di antara kalian. Musyawarah. Berapa kira-kira sebulan ongkos nyusui? Emang ongkos nyusui ringan, berat nyusui loh. Enggak gampang. Kasihan ibu-ibu kalau nyusuin apa? Meskipun anaknya sendiri, ya. Jangan bilang, itu anakmu sendiri. Enggak mau kasih susu, mati biarin aja. Enggak boleh. Harus bayar. Ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus bayar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'asartum." Kalau ternyata tidak sepakat. Kata bekas suaminya 500.000 per bulan. Kata istrinya, bekas istrinya 1.500.000. Ribut. Kan susu saya yang beli. Apa kan saya kasih makan kamu, kamu bergizi, gizinya dari saya. Ya. Tetap 500.000. Ongkos makan beda, ongkos susu beda. Kata istrinya enggak, 1,5 juta. Ribut. Subhanallah. Bisa jadi terjadi demikian. Karena sudah berpisah, terkadang lelaki jengkel kepada istrinya, istrinya jengkel kepada suaminya. Yang jadi korban anaknya. Dia ingin menyakiti hati bekas suaminya dengan membuat penderitaan kepada anaknya sendiri. Dan terkadang sang lelaki jengkel sama bekas istrinya, dia ingin bikin jengkel istrinya dengan tidak kasih nafkah kepada istrinya. Oleh karena sebagian ulama mengatakan ini dalil bahwasanya Allah lebih sayang kepada antum daripada orang tua antum. Bisa jadi orang dalam kondisi demikian. Allah tetap perhatikan, kata Allah, "Wa in ta'asartum." Kalau ternyata mereka berdua tidak sepakat, sang ibu tidak mau menyusui anaknya sendiri, kata Allah, "Fasaturdi'u lahu ukhra." Maka wajib bagi sang lelaki untuk mencari ibu susuan yang lain, bayar. Ya. Wajib bagi, maka akan disusuin oleh wanita lain. Isyarat bahwasanya sang lelaki wajib untuk mencarikan ibu susuan bagi anaknya tersebut jika ibu kandungnya tidak mau menyusui. Dan ini mungkin terjadi, dan maka apa Allah turunkan ayat ini karena mungkin apa? Terjadi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih." Maka hendaknya yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Bagi sang lelaki sudah ceraikan istrinya, kasih nafkah yang ma'ruf sesuai dengan kemampuannya, ya. Biasanya bagaimana? Kalau dia mampu, dia kaya raya, kasihlah sama bekas istrinya yang cukup, yang cukup sesuai dengan kekayaannya. Ya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Ya, masalah tempat tinggal dia sediakan sebagian wajarnya, dia sebagai orang kaya. Kasih infak kepada nafkah kepada sang wanita sebagaimana dia orang kaya yang wajar. Kata Allah, "Yunfik dzu sa'atin min sa'atih." Hendaknya dia berinfak dari kelapangan hartanya. Beda halnya kalau ternyata dia miskin. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Adapun kalau ternyata dia tidak mampu, ya, disempitkan rezekinya oleh Allah,
maka dia berinfak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi luar kemampuannya. Contoh, dia ternyata ya tidak punya uang banyak, dia punya rumah sederhana. Waktu istrinya dicerai, dia bilang, saya tidak mau. Saya mau disewakan hotel. Sang lelaki wajib nurut atau tidak? Tidak. Kemampuan saya cuma ini. Saya tidak mampu menyewakan hotel. Ya. Tidak boleh. Makanya kembali kepada kemampuan sang laki. Ini di sini Allah memperhatikan kondisi lelaki. Subhanallah. Tadi sebelumnya Allah memperhatikan kondisi wanita yang dicerai. Sekarang Allah memperhatikan kondisi sang lelaki yang menceraikan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sungguhnya Allah tidak membebani seseorang ya sesuai dengan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah kasih lagi kabar gembira. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Kasih lagi. Kalau ente lelaki menceraikan, Allah akan kasih apa? Kelapangan. Syaratnya harus apa? Bertakwa. Selesai kita dari pembahasan perceraian. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam paragraf yang baru yang berkaitan tentang bagaimana orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka membangkang. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ka'ayyim min qaryatin. Jadi tatkala kita belajar tafsir, kita harus membagi tafsir tersebut berdasarkan paragraf-paragraf. Ini surat ini berapa paragraf? Paragraf ini apa kaitannya dengan paragraf sebelumnya? Apa hubungan paragraf setelahnya dengan yang sebelumnya? Ini dibahas oleh para ulama. Sehingga kita tahu kenapa paragraf ini diletakkan setelah ini. Ya, kadang-kadang ada namanya di tengah-tengah masuk kembali lagi kepada paragraf yang lain. Ini semua dibahas oleh para ulama. Allah berfirman, wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulih. Dan berapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasulnya. Fahasabnaha hisaban syadida. Maka negeri itu kami hisab, penduduknya kami hisab dengan hisab yang keras. Hisab di sini maksudnya bukan hisab pada hari kiamat, tapi kami mengadakan perhitungan dengan mereka. Kami berikan perhitungan yang tegas kepada mereka. Wa adzabnaha adzaban nukra. Maka kami mengadab mereka dengan azab yang mengerikan. Allah berbicara tentang hukuman dunia. Fadzaqat wabala amriha wa kana akibatu amriha khusra. Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka. Wa kana akibatu amriha khusra, dan sungguhnya akibat perbuatan mereka adalah kerugian. Setelah itu Allah berfirman, "A'addallahu lahum 'adzaban syadida." Allah siapkan bagi mereka azab yang pedih, azab di akhirat. Azab di akhirat. Tadi sebelumnya Allah berbicara tentang hukuman di dunia. Setelah Allah berikan hukuman yang keras, yang mengerikan, setelah itu Allah siapkan pula azab di akhirat. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya paragraf ini dengan masalah perceraian? Sebenarnya ahli tafsir menjelaskan bahwasanya Allah mengingatkan masalah cerai ini masalah berat. Makanya Allah mengatakan tilka hududullah. Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Ini adalah batasan-batasan Allah. Barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini adalah peringatan yang Allah berikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Seakan-akan Allah berkata, jangan sampai melanggar batasan-batasan yang Allah atur dalam masalah perceraian. Maka Allah akan berikan siksaan. Tentu tidak sama dengan yang Allah sebutkan tadi, tapi sama-sama. Ini suatu negeri, negeri-negeri ini disiksa oleh Allah karena mereka melanggar batasan-batasan Allah. Nah, antum juga tatkala melakukan perceraian ternyata melanggar hukuman-hukuman Allah, maka akan ada melanggar hukum-hukum Allah, maka Allah akan berikan hukuman-hukuman siksaan-siksaan bagi kalian. Bukan mungkin siksa batin, mungkin hilangnya kebahagiaan dan berbagai macamnya. Oleh karenanya orang yang melakukan perceraian atau baik yang mencerai atau dicerai, banyak di antara mereka tidak bertakwa kepada Allah. Ya. Padahal kalau mereka bertakwa kepada Allah, mereka menceraikan dapat pahala, dan yang dicerai menghadapi perceraian dengan ketakwaan juga dapat pahala. Namun tatkala sang laki dan wanita melanggar aturan-aturan Allah dalam kasus perceraian, maka mereka diberi kesengsaraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesengsaraan. Ya. Susah, kehidupan susah, bahagia, kehidupan ekonomi terkadang susah,
Terkadang kehidupan ekonomi baik tapi anak-anak jadi kacau. Ya, kenapa? Allah kasih ya kesengsaraan. Kenapa? Karena mereka melanggar batasan-batasan Allah dalam kasus perceraian. Maka Allah sebutkan tentang bagaimana negeri-negeri yang Allah hancurkan gara-gara mereka membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu." Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal. Orang-orang yang beriman. Jadi masalah cerai ini ternyata rawan ya ikhwan. Kalau antum bertakwa betapa banyak janji Allah tadi sudah sebutkan banyak sekali. Ya. Wa may yattaqillah wa may yattaqillah wa may yattaqillah banyak sekali. Ya. Tapi kalau antum melanggar juga repot. Maka ada ancaman-ancamannya. Allah kasih perumpamaan dengan negeri-negeri yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu." Bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal yang beriman. Ini dalil bahwasanya orang yang beriman harus berakal. Orang beriman cerdas, bisa melihat bagaimana aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepada kalian. Dzikran, peringatan. Apa peringatan tersebut? Rasulan yatlu alaikum. Peringatan tersebut disampaikan oleh seorang rasul. Yatlu alaikum ayatillah. Yang dia membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, mubayyinatin, yang dijelaskan, liyukhrijal ladzina amanu, ya, agar mengeluarkan orang-orang beriman wa amilus solihat dan beramal saleh minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ini dalil para hadirin ya, dan bahwasanya di antara tugas utama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yatlu alaikum ayatillah, membacakan ayat-ayat Allah, mubayyinat, yang menjelaskan. Artinya bukan cuma dibaca, dijelaskan maksud ayat-ayat ini. Ini tugas utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini disebutkan dalam beberapa ayat, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yatlu alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya apa? Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat minadz zulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan orang beriman dan beramal saleh dari kegelapan menuju cahaya. Makanya di antara hal yang paling ampuh untuk mengeluarkan seorang dari kegelapan menuju jalan terang benderang, dari kesengsaraan menuju kebahagiaan adalah baca Al-Quran. Dengan tafsirnya tentunya. Dengan tafsirnya. Dibaca saja tidak mengerti tafsir repot. Ya. Karena ayat tersebut dijelaskan oleh Nabi SAW. Jadi ini isyarat untuk berbanyak majelis-majelis tafsir. Karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kalau dibaca dan dijelaskan maknanya, maka itu menambah iman. Saya sudah sampaikan kepada antum di awal pengajian bagaimana Ibnu Qayyim berkata, qira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin wa ta'aqqulin khairun min khatmah. Baca satu ayat saja tapi dengan dipahami, ditadabburi, dimengerti maknanya lebih baik daripada khatam Quran. Lebih baik daripada khatam Quran. Yang ngomong siapa? Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Demikian juga Ibnu Jarir At-Tabari berkata, aku heran dengan suatu kaum, bagaimana mereka bisa berlezat-lezat membaca Al-Quran sementara mereka tidak mengerti kandungannya, tidak mengerti tafsirnya. Ya. Maka seorang berusaha, kalau dia sudah hafal juz amma, ya dia berusaha untuk mempelajari tafsirnya. Dia sudah hafal juz 29, dia berusaha mempelajari apa? Tafsirnya. Sehingga kalau dia baca, meresap dalam dadanya, dia ngerti ayat ini maksudnya apa, ayat ini maksudnya apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar." Barang siapa beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal dalam surga selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Ini juga dalil bahwasanya barang siapa beriman beramal saleh baru bisa masuk surga. Yang surga tersebut penuh dengan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan, yang kenikmatan tersebut abadi. Ya. Maka orang kalau masuk surga harus beramal soleh. Tidak beramal soleh tidak masuk surga. Dan dalam banyak ayat Allah mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ya. Masuklah kalian surga karena apa yang kalian kerjakan di dunia. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dalam ayat yang lain. Masuklah kalian surga, nikmati kenikmatan surga karena apa yang telah kalian lakukan tatkala di dunia. Maka ingat walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing
di surga memiliki derajat berdasarkan amalan mereka. Allah punya barometer untuk meletakkan manusia dalam surga. Di surga tidak satu tingkatan. Kalau surga satu tingkatan maka Allah tidak adil. Allah Maha adil. Maka sebagaimana di surga darajat, di neraka juga darokat. Neraka juga ada tingkatannya, surga juga ada tingkatannya. Yang menjadikan barometer Allah untuk menentukan si fulan di derajat yang mana, apa barometernya? Amal saleh. Amal saleh. Ya. Karena kita di dunia adalah sarana untuk beramal saleh. Sejauh mana Anda beramal saleh, sejauh itulah tingkatan Anda di surga. Sejauh mana Anda bermaksiat, semakin turun Anda kedudukannya di akhirat kelak. Dan ingat, kenikmatan kata Allah khalidina fiha abada. Kenikmatan yang selama-lamanya dan abadi. Di sini Allah sebutkan di antara nikmat surga, Allah mengatakan jannat, taman-taman, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Sebagian orang liberal mengatakan ini Al-Qur'an konteksnya turun kepada orang-orang Arab Badui ya. Kenapa yang disebutkan taman-taman dan apa? Sungai-sungai. Kita enggak perlu taman-taman, kita enggak perlu apa? Sungai-sungai. Sehingga mereka ingin mengkokohkan ya metode tafsir mereka yang mereka namakan hermeneutika, yang ingin mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an ini ya bahasanya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hanya memberikan ide-ide pokok, makna-makna, tetapi yang mengungkapkan adalah Muhammad dengan bahasa dia sebagai orang Arab 1400 tahun yang lalu. Yang di mana 1400 tahun yang lalu orang-orang sukanya apa? Sungai-sungai. Ya. Kemudian sukanya apa? Kebun-kebun, taman-taman. Ini perkataan mereka. Ya. Kita bilang jangan lupa dalam Al-Quran juga disebut bidadari-bidadari. Ente nggak suka bidadari? Sampai sekarang kenyataannya di zaman modern 2019 ini tetap orang suka dengan taman-taman dan sungai-sungai. Bukankah orang-orang bahkan dari luar negeri datang ke tanah air kita untuk melihat ya taman-taman di puncak Bogor sana ya. Sampai macet-macet mereka juga apa? Bersabar. Padahal mereka hidup dengan kemewahan. Ngapain? Ingin lihat apa? Ingin lihat taman. Sampai ada orang yang datang dari ya, jauh dari Swedia, pernah satu pesawat sama saya, ingin pergi ke Raja Ampat di Papua sana. Bayangkan. Ya, apa kurangnya mewah di Swedia sana? Dia ingin cari apa? Ingin cari taman-taman keindahan alam. Dan di surga bukan cuma itu aja isinya taman-taman. Banyak isinya di dalam surga. Jadi jangan dengarkan perkataan orang-orang liberal. Qad ahsanallahu lahu rizqa, sungguh Allah telah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Allah tutup surat At-Talaq dengan firman-Nya, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 langit. Wa minal ardi mithlahun, dan Allah menciptakan bumi yang semisal dengan langit. Apa yang dimaksud dengan bumi semisal dengan langit? Ya. Wallahu alam bisawab, yang benar adalah berlapis-lapis. Sebagaimana langit tibaqan, ya. Juga berlapis-lapis. Bukan bumi ada 7 bumi. Bukan ada 7 bumi yang masing-masing bumi tersebut ada penghuninya sebagaimana bumi kita ini. Bukan begitu. Tetapi buminya satu tapi ada berapa lapis? 7 lapis. Sebagaimana langit, langit satu tapi dia berlapis-lapis sampai 7 tingkatan langit. Oleh karenanya dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, ya, man akhadha minal ardi zulman ya, syai'an ya tuwiqahu yaumal qiyamah sab'a aradin. Barang siapa yang mengambil tanah orang lain dengan kezaliman, Allah akan buat dia memikulnya 7 lapis bumi. 7 lapis bumi. Ya, 7 bumi. Dalam riwayat yang lain, khusifa bihil ard. Barang siapa mengambil tanah dengan kezaliman, maka Allah akan benamkan dia ya dalam 7 lapis bumi. Artinya dia dibenamkan untuk ngambil bumi yang misalnya dia ambil 1 meter, maka dia akan ambil 1 meter sampai 7 lapis ke dalam. Kemudian dia pikul pada hari kiamat kelak. Ya, ini orang-orang ya terkadang nekat berbuat apa? Kezalimannya. Mengambil tanah orang lain dengan cara yang zalim. Ya, terkadang satu tanah sertifikatnya 3. Masya Allah. Tanah orang dia caplok, kemudian dia bikin apa? Sertifikat. Saya pernah ketemu direktur Angkasa Pura di suatu daerah, kemudian dia cerita, Ustadz, ini yang paling susah kita bebaskan tanah.
Kenapa susah? Ternyata satu tanah itu kita mau bebaskan, sertifikatnya sampai 3, 4. Waktu saya kumpulkan 4 orang atau berapa orang, saya tegur, kenapa sertifikatnya sampai 4? Ada yang nyeletuk, kata dia, Pak, bumi itu 7 lapis. Ini sertifikat baru 4. Sertifikat lapisan pertama, sertifikat lapisan apa? Kedua. Subhanallah. Mereka menggampangkan padahal dosa besar. Tuwiqahu yaumal qiyamah sab'a aradin. Bahkan kata Nabi Shibron, barang siapa mengambil tanah sejengkal saja, ini repot pada hari kiamat. Apalagi diambil sehektar. Apalagi diambil berhektar-hektar, mampus dia pada hari kiamat kelak. Disebut dalam hadis khusifa bihil ard. Dia dibenamkan dalam bumi kemudian memikul 7 lapis bumi sesuai dengan ukuran tanah yang dia ambil pada waktu di dunia, kemudian akan dibebankan kepada dia untuk dia pikul pada hari kiamat kelak. Ini makna yang benar dari wa minal ardi mislahun. Allah ciptakan sebagaimana langit 7 lapisan, bumi juga 7 lapisan. Yatanazzalul amru bainahun. Dan turun perkara Allah, perintah Allah di antara langit dan bumi. Lita'lamu, agar kalian mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Tujuan dari ayat ini adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan bagaimana hebatnya Allah menciptakan langit dan bumi berlapis-lapis. Kemudian Allah mengatakan lita'lamu, agar kalian tahu Allah Maha Kuasa. Agar kalian tahu ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Supaya apa? Supaya kalian agungkan Allah. Kalau kalian agungkan Allah, kalian akan berhati-hati tatkala menceraikan, kalian akan menjalankan aturan-aturan Allah. Tidaklah seorang menjalankan hududullah dalam perceraian kecuali dia mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak mengagungkan Allah, maka dia cuek dalam menceraikan, cerai tidak ikut aturan, istrinya terbengkalai, tidak dinafkahi, anak-anak tidak dia perhatikan. Supaya seorang tatkala terjebak dalam kasus perceraian, supaya dia bisa menjalankan aturan Allah, maka dia harus mengagungkan siapa? Allah. Maka ini tujuan dari ayat yang terakhir Allah menutup surat At-Talaq. Kemudian juga ayat ini menjelaskan bahwasanya ini dalil tentang pentingnya mengenal asmaullah al-husna wa sifatuhul ula. Mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang nama-nama Allah yang terindah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Karena Allah mengatakan ternyata Allah ciptakan langit dan bumi. Allah turunkan perintah lita'lamu, agar kalian tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu Allah Maha Kuasa. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, agar kalian tahu ilmu Allah itu meliputi segalanya. Harus belajar asma sifat. Kalau Anda tatkala di rumah, Anda tahu Allah melihat Anda, Allah tahu ilmu Allah meliputi saya tatkala saya di rumah. Tatkala saya berkata kasar kepada istri, tatkala saya menceraikan, Allah Maha tahu. Bagaimana saya mensikapi istri saya? Allah Maha tahu, ilmu Allah meliputi segalanya. Ini dalil bahwasanya pentingnya kita mempelajari asmaullah al-husna wa sifatuhu al-ula. Taib, demikian para hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai dari surat At-Talaq, insyaallah pada kesempatan yang lain ya. Bulan depan kayaknya libur ya karena musim haji ya. Dan kita lanjutkan dalam surat yang lain insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ustaz, alhamdulillah anak ikut kajian sunnah sudah 3 tahun. Namun pemahaman agama anak masih minim. Susah paham dan sering futur. Mohon nasihatnya supaya masuk kategori ayat atau hadis, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah fahamkan agama baginya ya. Tatkala seorang dibuat mencintai ilmu agama, maka itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena cinta kepada ilmu agama berarti cinta kepada kebaikan. Terlalu banyak dalil-dalil tentang keutamaan menuntut ilmu ya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi lahu tariqun ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa disebutkan khusus tentang menuntut ilmu? Padahal semua langkah kaki yang kita tujukan untuk beribadah semuanya mendekatkan kepada surga.
Kita melangkahkan kaki berbakti kepada orang tua juga mendekatkan kepada surga. Kita melangkahkan kaki untuk membantu anak yatim, fakir miskin, kita juga didekatkan kepada surga. Kita melangkahkan kaki untuk umrah, untuk haji, semuanya mendekat kepada surga. Namun kata para ulama, kenapa dikhususkan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman? Barang saya menempuh jalan untuk menuntut ilmu, dimudahkan jalan menuju surga. Kata para ulama, karena jalan termudah untuk mau surga adalah menuntut apa? Ilmu. Jalan termudah. Dan ini benar, dengan kita menuntut ilmu kita tahu mana yang benar, mana yang salah untuk kita hindari, mana yang benar. Dari ilmu kita tahu mana derajat amalan yang tinggi pahalanya, mana yang di bawahnya. Kita bisa melakukan skala prioritas dalam beramal soleh, dan kita tahu kemampuan kita beramal terbatas, umur kita terbatas. Maka seorang harus pandai-pandai dalam beramal soleh. Jika seorang sudah belajar ternyata dia kurang paham, ya itu di luar kemampuannya. Di luar kemampuannya. Yang penting dia berusaha, dia cintai majelis ilmu, dia hadir dalam majelis ilmu, dia beradab, dia berusaha mengamalkan apa yang dia ketahui, dia dapatkan dari majelis ilmu tersebut. Ya, tidak semua yang mungkin dia pelajari dia pahami, tidak jadi masalah. Yang penting dia berusaha untuk belajar. Nah, kalau dia tidak paham, dia boleh bertanya kepada kawannya yang duduk sama dia, tadi maksud Ustadz bagaimana? Ya, saya sudah foto tapi saya nggak paham-paham fotonya. Mungkin gagal fokus, mungkin ya. Jadi berusaha bertanya. Ya, itu diantara cara untuk menghilangkan ketidaktahuannya. Dan dia berdoa kepada Allah. Ilmu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar dimudahkan memahami apa yang dia dengar dari kajian-kajian. Ada wanita, apabila wanita ditalak satu dan sudah rujuk kembali, dan selang waktu berjalan, sudah lama berjalan waktu, wanita tersebut ditalak lagi, maka bagi wanita itu talak satu atau talak dua, Ustaz? Itu baru talak dua. Bagaimana proses terjadinya talak tiga? Tinggal satu kali lagi. Talak satu kali lagi berarti sudah talak tiga. Jadi ibu ini sudah dua kali ditalak, maka jangan macam-macam. Hati-hati. Kalau kita anti sudah tahu anti sudah ditalak dua kali, entah kesalahan dari anti atau suami anti yang kurang ajar, ya kita nggak tahu ya. Ya. Tapi anti harus hati-hati. Jangan mengedepankan emosi, jangan bikin suami emosi. Kalau anti tidak memikirkan diri anti, pikirkan anak-anak. Ya, bagaimanapun anak-anak tidak tinggal sama orang tuanya, mereka akan depresi, mereka akan stres, mereka akan sedih melihat orang lain yang kemudian mungkin bersama ayah dan ibunya dia tidak. Dan itu terjadi. Oleh karenanya seorang wanita yang sudah ditalak dua kali, entah yang salah dia atau suaminya, maka dia harus berusaha menjadikan kondisi rumah tangganya kondusif, tahan diri, jangan cepat emosi. Ya. Apakah sah jika seorang suami mentalak istrinya sedangkan suami tersebut dalam kondisi mabuk? Ini masalah khilaf di kalangan para ulama ya, tentang talak sakran, orang yang mabuk kemudian menjatuhkan talak. Sebagian ulama mengatakan talaknya jatuh sebagai bentuk hukuman bagi dia. Ya, bisa jadi dia tidak ridho untuk mentalak istrinya, tapi gara-gara dia mabuk, akhirnya talak istrinya. Setelah itu dia menyesal, kenapa saya talak istrimu? Jawabannya, siapa suruh kau mabuk? Sehingga untuk menambah hukumannya kita bilang talaknya jatuh. Pendapat kedua mengatakan tidak, talaknya tidak jatuh karena dia akalnya lagi tidak ada. Dia akalnya lagi tidak ada sehingga apa yang dia ucapkan tidak terjadi. Ya. Sama seperti kalau dia jual beli dalam kondisi mabuk ya. Ya maka wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong pada pendapat talaknya tidak jatuh. Kalau sudah azan kasih tahu ya. Sudah azan? Oh iya, tolong azan.
ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, suami saya berpoligami. Sudah tidak memberi nafkah kepada saya dan anak-anak dengan alasan sudah tidak mampu. Selama menikah akhlak dan lisan suami kurang baik. Apakah secara syariat saya punya hak mengajukan khulu ke pengadilan agama? Syukran, jazakallahu khairan. Kalau ditanya apakah boleh, jawabannya boleh. Karena suami tidak menjalankan kewajibannya. Tidak memberi nafkah itu berarti tidak bisa menjalankan apa? Kewajibannya. Dia boleh minta khulu kepada pengadilan. Ya, dan pengadilan boleh bisa menerima khulunya atau bisa pengadilan memaksa sang suami untuk menceraikan karena dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Kalau secara hukum boleh, boleh jawabannya. Tetapi apapun masalah rumah tangga sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Khulu, talak, fasakh itu terakhir. Ya, itu terakhir. Kalau sudah tidak ada jalan lain kecuali itu, maka tidak mungkin kita biarkan katakan kepada sang wanita bersabarlah meskipun kau tidak dikasih nafkah. Ya enggak mungkin. Ya. Kalau kita menjadi wanita tersebut, kita tidak bakalan mampu. Ya. Maka saya katakan selesaikan masalah ini dengan kekeluargaan. Coba ketemu dengan wali sang wanita, ketemu dengan sang lelaki, ya dibicarakan bagaimana diminta pertanggungjawabannya. Kalau ternyata segala metode sudah ditempuh tidak berhasil, maka silahkan minta khulu. Ustadz, di luar tema, apakah boleh memeriksakan kandungan pada dokter laki-laki walaupun ada dokter perempuan? Karena memeriksakan ke dokter perempuan kurang dapat tanggapan atau kurang nyaman. Hukum asalnya lelaki tidak boleh melihat aurat wanita kecuali darurat atau hajah yang masah, kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya dalam suatu kasus ya operasi tersebut tidak bisa ditangani oleh kecuali dokter lelaki. Ini dialami oleh istri saya. Ya. Istri saya waktu kita di Madinah, ya, dia ingin melahirkan operasi sesar yang ketiga. Ya, kalau tidak salah, dokternya mengatakan tidak boleh yang menangani perempuan, harus dokter spesialis dan harus laki-laki. Ya, akhirnya terpaksa yang memeriksa laki-laki, atau saya lupa kandungan ketiga atau kandungan keempat lah intinya. Intinya dua-duanya tidak jadi, semuanya tetap perempuan yang menjalankan. Kenapa yang satu dokternya rumahnya kebakaran kayak, satunya apa kayak, pokoknya nggak jadi. Intinya perempuan yang menjalankan. Tapi ini contoh bahwasanya dalam kondisi tertentu terkadang yang harus menangani adalah apa? Laki-laki. Ya. Tapi selama ada dokter wanita yang bisa menangani, ngapain kita ke dokter laki-laki? Kita harus punya rasa malu. Ya, jangan sampai aurat kita dilihat oleh lelaki. Dan saya ingatkan, kalaupun harus ke dokter lelaki, maka harus ada mahram yang menemaninya. Harus ada mahram yang menemaninya. Kalau memang harus ke dokter laki-laki. Sebagian orang, kalau sudah ibu-ibu sudah masuk ketemu dokter, seakan-akan semuanya jadi halal. Semua hijab sudah diangkat. Jadi dokternya mulai apa? Terserah dok, yang mana dok? Yang mana dok yang lihat? Jadi seakan-akan semuanya halal. Ini karena kita di tempat apa? Dokter. Ya ukhti, dokter juga punya syahwat. Ya. Kalau dia melotot berarti ada sesuatu. Dokter juga punya syahwat. Ya. Oleh karenanya seorang ya tidaklah bertemu dengan dokter kecuali darurat, dan kalau dia pun harus ketemu dokter laki-laki maka ada adab-adab yang harus diperhatikan. Seperti ada kawan dokter cerita, jadi ada akhwat berobat kepada dia. Terus dokter tersebut, kawan saya mengatakan, apa ciri-cirinya? Maka perempuannya diantar oleh ibunya. Oh, ciri-cirinya begini. Oh, begini. Kata dokter, ya udah sudah cukup. Ini resepnya. Jangan dok, lihat dulu dok. Jangan kasih resep dulu. Enggak, sudah cukup. Enggak dok, lihat dulu. Subhanallah. Dokter enggak mau lihat, dia suruh apa? Suruh lihat. Ini terjadi. Ustaz, bagaimana jika seorang ikhwan menikahi seorang akhwat yang telah ditinggal suaminya lebih dari setahun tanpa diberi nafkah? Namun itu telah mengajukan cerai pada pihak KUA, tetapi dengan waktu yang singkat seorang akhwat menikah dengan seorang ikhwan tersebut. Jadi kalau seorang wanita ditinggal oleh suaminya setahun, tidak ada berita, tidak ada, maka dia berhak lapor kepada KUA. Kalau KUA menjatuhkan cerai, ya sudah, berarti jalan masa iddahnya. Harus ikut aturan. Ya. Kalau sudah kamu fasakh atau kamu dicerai, ya maka ada aturannya, tidak langsung
nikahi. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, suami saya pernah berkata cerai 4 kali. Sekali berucap cerai, 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 cerai. Apakah sudah jadi talak 3 atau belum? Tapi suami saya benar-benar khilaf. Maksudnya benar-benar lupa diri. Dan dia tidak bermaksud untuk menceraikan. Cerai, 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 saya tidak bermaksud. Kenapa 4 kali disebutkan? Wallahu a'lam bishawab. Apa maksud dia mengatakan cerai-cerai? Apakah dia mau cerai-cerai-cerai itu maksudnya sekali cerai tapi dia menekankan? Pokoknya cerai, 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 tidak ada yang lain. Mungkin itu berarti talak 1. Cuma dia tekankan. Atau maksud dia cerai, cerai, cerai. Berarti 3, talak 3. Kemudian masalah seorang mengucapkan talak 3 dalam satu majelis, khilaf juga di kalangan para ulama. Jumhur ulama 4 mazhab berpendapat jika seorang mengucapkan talak 3 dalam satu majelis, jatuh talak 3. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan jatuh cuma talak 1 karena talak 3 dalam satu majelis itu bukan talak yang syar'i. Jadi yang teranggap cuma 1 talak. Tapi 4 mazhab mengatakan jatuh talak 3. Tapi wallahu alam bisawab, saya lihat kondisi lelaki ini, apakah dia bermaksud menjatuhkan talak 3 atau dia hanya menekankan apa? Talak 1 tapi dia ulang-ulang, artinya tidak ada jalan lain. Pokoknya cerai, 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 cerai pokoknya. Istrinya istri hitung 1, 2, 3, 4. Sudah 10 mas. Bagaimana ada seorang laki-laki yang bilang pernikahan kita tidak ada yang memisahkan kita kecuali kematian. Masya Allah. Bilang insya Allah. Berarti kita bertekad untuk bersama istri kita apa? Sampai meninggal dunia. Boleh saja romantis sebenarnya. Tapi bilang apa? Insya Allah. Kita enggak tahu. Kita tidak akan terpisahkan tapi ada anggota baru bisa. Jadi bilang insya Allah, masa depan kita enggak tahu ya. Enggak tahu, bisa di tengah jalan terjadi perceraian, kita tidak ingin bercerai. Tapi kalau kita bilang sama istri kita bilang insya Allah ya, jangan lupa. Kita enggak tahu tentang takdir. Hari ini banyak curhat. Sampai sini saja kajian kita. Mohon maaf ya. Tanyakan sama ustaz-ustaz yang lain ya. Saya ingatkan, namanya kehidupan ini pasti ada permasalahan, pasti ada problematika. Tidak semua kehidupan sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi kita harus menimbang apakah kita hanya mendapatkan kebahagiaan meskipun tidak sesuai harapan, yang harus kita target 100%, kita cuma dapat 50%. Ataukah kebahagiaan itu kita buang semuanya, hanya ikut emosi, meskipun tidak bahagia, yang penting saya pisah darinya. Maka seorang merenungkan hal ini ya. Dan namanya kehidupan itu pasti ada ujian. Allah menciptakan kita untuk diuji ya. Demikian kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.